4 dari 6 orang anggota sindikat pembuatan dan penyebaran website palsu, scam page, situs PayPal untuk mendapatkan data perbankan dan data pribadi milik orang dari 260.000 data warga dari 70 negara, berhasil ditangkap tim cyberkrime Polda Jatim. Para tersangka yang diamankan itu, Cap, sebagai pemimpin kelompok, kemudian, anggotanya PRS, RKY, dan TMS. Sedangkan, 3 tersangka lainnya berinisial BAE, HGK, dan FR, yang merupakan anggota Umbrella Corp, telah masuk dalam daftar pencarian orang, DPO. Sindikat yang mengatasnamakan kelompok mereka sebagai Umbrella Corp itu, telah melakukan penyebaran scam page melalui email dan SMS kontak warga di puluhan negara tersebut, sejak 2018 sampai dengan Agustus tahun 2022. Selama kurun waktu tersebut, para tersangka berhasil mendapatkan sekitar 260.000 data milik warga yang berasal dari kurang lebih 70 negara. Para pelaku memperoleh keuntungan dari menjual ratusan ribu data pribadi ke website penjualan data ilegal, dengan akumulasi keuntungan 5 miliar rupiah. Adapun hasil penjualan data tersebut akan ditransfer oleh website tersebut ke wallet kripto salah satu tersangka, dalam bentuk mata uang kripto Bitcoin. Selanjutnya tersangka Cap mencairkan Bitcoin tersebut melalui layanan exchanger mata uang kripto yang ada di Indonesia agar dapat ditarik ke rekening bank milik tersangka. Atas keberhasilan tersebut, FBI, Australia Federal Police, dan Konjen AS berikan apresiasi atas keberhasilan pengungkapan kasus tersebut kepada tim siber Polda Jatim. Wakapolda Jatim Brigjen Pol Slamet Hadi Supraptoyo mengatakan, ratusan ribu data pribadi yang dicuri oleh sindikat tersebut melalui modus website pembayaran palsu itu, paling banyak terjadi di 5 negara. Di antaranya, warga negara Amerika kurang lebih 239.000 data. Warga negara Inggris kurang lebih 12.000 data, warga negara Rumania kurang lebih 5.000 data. Kemudian, warga negara Australia kurang lebih 2.400 data, dan warga negara Indonesia kurang lebih 100 data. Sindikat tersebut menjual satu data tersebut senilai $15, padahal sebelumnya dijual sekitar $5. Sementara itu, Direktur Ditreskrimsus Polda Jatim Kombes Pol Farman menerangkan, proses pelaku mencuri data dengan cara mengelabui para user atau warga menggunakan website palsu. Sindikat tersebut akan menyebarkan link website palsu tersebut, melalui email atau SMS yang diterima oleh para target atau user. Di URL ini ada form, kemudian diisi, maka data yang diisi itu kemudian yang diambil oleh para pelaku ini. Nah, data itulah kemudian yang dijual oleh pelaku-pelaku ini. Antara lain di sini dijualnya, yaitu di Try to Buy Me dan di Yale. Nah, ini yang tempat mereka jual. Per satu identitas data awalnya sebagaimana yang disampaikan Pak Waka itu $5, kemudian yang terakhir antara 8 sampai $15 per data. Sehingga keuntungan yang didapat oleh para pelaku ini yaitu lebih kurang 5 miliar lebih. Dari 5 miliar ini sebagian sudah ada yang dibelikan mobil antara lain Pajero, kemudian HRV dan Yaris yang kita sita, dan satu buah rumah di Sumatera Selatan yang kita sita juga.